Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para pendidik, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Ilabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang terpenting atau nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri. Dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 146, ya, yaitu pada baris keempat dari bawah, ya, ayat yang ke-230, baris keempat dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Ay in talaqaha az-zawj az-zani fala ba'sa an ta'uda ila zawjiha al-awwal ba'da inqida'il iddah in kana thummatun dalail tushiru ila al-wafaqi wa husnil 'ashrati wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ay tilka syara'illah wa ahkamihi yudahuha wa bayyanaha li dzawil ilmi wal fahmi
alladzina yanjuna fi awaqil umur. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-230 ini, ya, dalam surah Al-Baqarah kita akan melanjutkan tentang bagaimana hukum tolak, ya, yang berlaku bagi seorang suami yang mentalak istrinya, ya, talak satu ataupun talak dua, ya. Kalau talak tiga sudah jelas itu, yang nggak bisa langsung kembali kepada suami yang pertama, ya, sebelum dia itu perempuan menikah dengan laki-laki lain, ya. Tapi kalau untuk, ya, talak satu atau talak dua, ya, dia itu bisa kembali, ya, kepada suami yang pertamanya tadi, ya, lebih baik ketimbang dia itu nikah dengan laki-laki lain. Ya, artinya bukan tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain, boleh saja. Ya, tapi afdalnya, utamanya ketika seorang wanita dicerai atau seorang laki mencerai istrinya, talak satu atau talak dua, lebih baik itu laki balik ke istri yang pertama atau istri balik ke laki yang pertama. Ya, jangan sampai dia menikah dengan siapa? Dengan laki-laki yang ajnabi ataupun laki-laki yang asing atau laki-laki yang baru. Ya. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 230 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in talaqaha, ya, maka apabila, ya, telah ditalak itu perempuan oleh siapa? Oleh suami, fala junaha alaihima, maka hukumnya tidak berdosa, ya, tidak bersalah tuh alaihima untuk keduanya, an yataraja'a, ya, dia untuk apa? Kembali. Kembali maksudnya apa? Kepada suami yang pertama dan juga kepada istri yang pertama. Ya, kalau laki sih memang boleh kawin 2, 3, 4 kan gitu. Ya, nah kalau perempuan ini, ya, kalau lagi saya katakan ketika dia itu ditalak 1 dan 2, itu perempuan lebih baik dia kembali kepada suami yang pertama ya. Ya, istilah kate itu suami emang laki, ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, pasti ada apa? Ada kekurangan yang ada. Ya, karena di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Ya, sempurnaan atau kesempurnaan itu adanya nanti di surga. Ya, sehebat apapun kita laki-laki, ya, tidak akan kita bisa menemukan seorang wanita yang sempurna. Ya, seganteng apapun laki-laki. Ya, sebaliknya secantik apapun itu perempuan, sekaya apapun itu perempuan, sebaik apapun nasab itu perempuan, ya, itu dia nggak bakal bisa mencari seorang laki-laki yang sempurna. Ya, karena yang namanya dunia ini, ya, penuh dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, nah oleh karenanya di sini Allah mengatakan, ya, dalam surah Al-Baqarah 230, ya, itu apa? An yataraja'a, ya, dia boleh kembali keduanya, ya. In zanna, ya, nah ini semuanya menggunakan isim musanna. Artinya isim musanna adalah isim yang untuk 2 orang, ya, kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya, kalau mufrad kan 1 orang, musanna 2 orang, jamak 3 atau lebih. Ya, nah mana tandanya nih? Kalau ini menunjukkan penggunaan isim musanna, lihat. Ya, di sini dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, tuh. An yataraja'a. Ya, ainnya ada apanya? Ada alifnya. Ya, tuh. Yang kedua juga dikatakan zanna, sama juga itu. Ya, ada alifnya juga. Ya, kemudian an yuqima. Ya.
Itu keduanya adalah tanda yang menunjukkan itu adalah isim musanna, ya, ditandai dengan adanya huruf apa? Alif di belakangnya. Tuh, ya. Nah, keinginan apa, ya, atau zanna itu, ya, yang diinginkan adalah yuqima hududallah. Kalau memang keduanya itu yakin akan apa? Akan, ya, memakai atau mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau memang, ya, rujuk yang dia lakukan nih antara pasangan suami istri yang sudah bercerai, ya, yang nantinya bertujuan untuk dia itu melakukan perbuatan maksiat, ya, satu sama lain kerja sama dalam perbuatan maksiat, atau salah satu baik itu suami ataupun istri, ya, dia itu akan melakukan maksiat kepada Allah. Sementara yang namanya maksiat, secinta apapun kita kepada orang tersebut, kalau diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan kita turutin. Ya, jangankan baru kata dia suami kita, ya, jangankan dia baru kata laki kita atau istri kita, ya, orang tua kita aja yang sudah melahirkan kita, yang mendidik kita. Kalau itu kedua orang tua atau salah satu orang tua kita ngajakin untuk berbuat syirik atau musyrik kepada Allah, apa kata Allah? Jangan diikuti. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya, tuh, dalam hadis juga Allah katakan tuh, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, janganlah kalian, ya, itu kamu atau kalian itu apa? Taat, patuh, ya, kepada siapapun, ya, fi maksiatil khaliq, ya, kalau orang tersebut yang mengajak itu tujuannya apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Allah juga mengatakan wa in jahadaka, ya, an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma, kata Allah. Seandainya kedua orang tua kamu atau salah satu orang tua kamu menyuruh atau mengajak untuk berbuat syirik kepadamu, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan engkau apa? Ikutin, jangan engkau taatin. Tapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya, gaulin mereka, temanin orang tua kita yang salah tadi itu di dunia secara apa? Secara baik, ya. Jangan kita benci, apalagi kita aniaya, enggak boleh. Ya, meskipun mereka beda agama, tetap kita harus apa? Hormati posisinya dia sebagai siapa? Orang tua kita. Ya, masalah di agamanya beda, masalahnya di akidah yang beda, itu urusan dia sama Allah. Ya, kita selaku anak terus apa? Sekedar taat kepada orang tua. Saya sebagai posisi anak dan dia sebagai posisi orang tua kita. Ya, nah di sini, ya, suami istri kalau memang dia yakin akan mampu menetapkan atau menerapkan hukum-hukum Allah, lebih baik dia apa? Kembalilah, ya, yang tadinya mungkin sebelum dia itu, ya, sebelum dia rujuk, mohon maaf, ya, itu laki kadang kalau disuruh sholat sah, ya, malasnya tak kepalang tangguh, atau sebaliknya, ya, itu bini waktu sebelum merujuk sholatnya susah banget. Jangankan sholat yang sifatnya sunnah, tahajud, duha, ataupun hajat, ataupun witir, yang wajib aja kadang masih apa? Masih bolong-bolong tuh, ya. Nah, di sini ada kesepakatan, ya. Tuh bini udah mulai mau dengar apa kata suami, tuh suami udah mau nurut apa kata istri. Dalam rangka untuk menjalankan hukum-hukum Allah, ayo kita kembali aja. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama dan kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita Pak, yang namanya kita punya pasangan hidup, kita punya niat jangan sekedar pasangan itu ada di dunia doang. Ya, kalau bisa kita nanti di surga juga bisa ketemu sama pasangan kita tuh. Ya. Ada orang yang ngomong, Ustaz kalau ketemu bini kayak dia, gue sebel ngapain? Ya. Di dunia ini udah pusing ketemu gitu lagi. Jangan salah saya bilang. Ya, istri kita kalau masuk surga ketemu sama kita tuh Bang,
ya, tuh kecantikan istri kita itu lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga yang ada. Ya, itu gini ngomong, Ustaz, saya nggak mau ketemu laki kayak dia di dunia, enak gua. Ya, udah empek apa namanya itu, gedeg ada ketemu laki kayak gitu. Jangan salah. Ya, laki-laki ya atau suami yang berhenti di dunia nyebelin, nanti di akhirat ya kegantengannya dia itu melebihi kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Coba ya, itu jangan lihat di dunia kayak itu tampang begitu, kalau di dunia kan begitu ya. Di surga nggak ada Pak bini yang jelek, di surga nggak ada Bu ya suami yang nggak ganteng. Tuh ya, makanya kita berharap ya kita bisa berkumpul bersama istri dan anak-anak kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan redaksi Allah dalam Al-Qur'an, Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum naro, ya jagalah dirimu ya wa ahlikum dan juga keluargamu. Siapa sih keluarga itu? Ada keluarga besar, ada keluarga kecil ya. Dari apa itu kita jaga keluarga kita? Naro ya, dari siksa api neraka. Artinya jangan sampai di antara keluarga kita ada yang masuk nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau kita ketemu di surga kan enak nanti itu. Ya, tak pernah berakhir tuh. Ya, sepanjang umur apa hidup kita itu, la nihayatalah, tidak ada akhirnya tuh. 1000 tahun, 2000 tahun lebih. Ya, kenikmatan akan kita nikmati saja itu. Ya, karena kan yang namanya kehidupan di akhirat itu, satu hari di akhirat saja sama dengan 1000 tahun di mana? Di dunia. Ya, satu hari di akhirat sama dengan kita hidup 1000 tahun di dunia. Ya, artinya apa? Ketika kita diberikan kenikmatan, jangankan sepanjang tahun, ya, sehari 2 hari itu udah nikmat banget tuh. Ya, sehari 1000 tahun, 2 hari berarti 2000 tahun. Ya, seminggu 7000 tahun. Ya kan? Tuh, makanya kita jangan pernah apa ya? Pernah putus asa, pernah kita apa ya? Merasa lelah, merasa capek dengan adanya apa? Ajakan kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita. Memang yang namanya surga itu tidak murah. Ya, surga itu tidak murah. Surga itu tidak bisa dibeli dengan darah doang. Ya, surga itu dibeli ya dengan apa? Dengan amal dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita Pak asal tahu aja masuk surga bukan karena amal kita. Ya, jujur kalau ditimbang tuh amal kita antara baik sama enggak baik, banyakkan enggak baiknya. Ya, jujur lah. Ya, kalau pengen masuk surga pengen ditimbang karena amal kita. Ya, kan riwayat mengatakan ente mau masuk surga karena amalan ente, silakan timbang sebulan saja. Begitu ditimbang jauh pulang. Ya, banyakkan dosa yang amal apanya? Amal pahalanya itu. Dan kamu kata Allah, kamu ingin masuk surga karena amal, dia merasa hidup di dunia udah cakep banget dah. Ya, puasa Senin Kamis gak tinggal, puasa Daud, puasa Muti, tahajud 30 rakaat, tuh. Ya, sholat duhanya 8 rakaat, silaturahim oke, haji berkali-kali, sedekah masya Allah, umrah apalagi, dia pikir cakep banget itu. Ya, ternyata itu bukan menjadi jaminan buat Allah memasukkan siapa? Hambanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaitannya dengan hukum-hukum Allah. Ya, seorang suami, seorang istri, anak dan lain sebagainya itu ya harus bisa bareng-bareng melaksanakan apa yang menjadi hukum-hukum Allah. Ya. Nah, kita lihat ini penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa kata dia? Ai in talaqaha az-zawj as-tsani, ya, apabila seorang suami menceraikan istrinya yang kedua. Bukan istri yang kedua, maksudnya talak yang kedua. Ya, itu. Jadi sebulan katanya ya, Bang Husni menceraikan istrinya Yayah dan talak yang kedua. Ya, pertama balik lagi. Ya, cerai lagi, kedua balik lagi itu boleh. Ya, kedua.
Apa yang diharapkan? Fala ba'sa an ta'uda ila zawjiha al-awwal. Ya, maka tidak berdosa, tidak mengapa an ta'uda, ya, tu istri atau tu perempuan ta'uda ila zawjiha al-awwal, kembali kepada siapa? Suaminya dia yang pertama tadi itu. Ya, ba'da inqidha'il 'iddah, ya, setelah masa iddahnya habis. Ya, kemarin kan iddahnya berapa? Ya, kalau yang sudah digauli berapa? Salah 10. Ya, 3 kali suci, atau Imam Hanafi bilang 3 kali haid. Ya, itu. Kalau sudah 3 kali haid, 3 kali suci, boleh menjadi kembali apa? Kepada suaminya yang pertama atau kepada istri yang pertama yang sudah mentalak, yaitu sebanyak 2 kali. Ya, jadi itu lebih baik. In kana thimmatun dalail tushiru ila al-wafaqi wa husnil 'ishrah. Ya, seandainya atau ya kembalinya tuh suami istri yang sudah bercerai, ya, 2 kali cerai, itu menunjukkan kepada kesepakatan, ya, antara suami istri, ya, untuk apa? Husnul 'ishrah, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, melakukan kebaikan-kebaikan kompak namanya itu. Ya, laki bini kompak, tahajud bareng-bareng, ya, umrah bareng-bareng, pergi haji bareng-bareng, tuh, ya. Jadi kalau punya bini kompak tuh enak Pak. Ya, duit sih banyak sih kagak, tapi kalau mau sedekah dihukum sama istri kayaknya enak tidak? Ya, kan ada kita punya bini tuh, ada, bukan di sini tuh, perempuan tuh jauh tuh. Ya, kalau lakinya mau sedekah kayaknya bininya berat banget. Ya, menjadi penghalang. Ya, dibilang sayang Bang, lu ngapain sedekah mulu, anak kita banyak tuh pada masih kecil. Ya, tenang Pak, ya, tenang Bu, kasih tahu, ya, yang namanya rezeki itu harta yang kita punya itu kan hakikatnya yang mana tuh? Yang kita sedekahin, ya, yang kita infakkan, bukan yang di bank-bank solo, ya. Investasi ini, deposit ini, cuma titipan uang ya. Ya, artinya suatu saat kalau Allah pengen ambil bisa gak? Bisa banget, ya. Tapi kalau kita bisa menginfakkan atau menafkahkan kita harta yang kita punya, kalau kita ikhlas, nggak bisa diambil lagi. Itu akan menjadi tabungan investasi akhirat kita. Ya, yang nantinya kita akan mendapatkan untung atau laba yang paling ya banyak yang belum pernah kita dapat waktu di dunia. Dan coba aja bayangin Pak, kan kita dengar Al-Quran bilang, ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Satu jadi 70 jadi 100, ya, 100 sampai berapa ya? Nggak ada batasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu berkehendak untuk memberikan tambahan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa? Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas dan juga Allah itu maha mengetahui. Ya, pak waktu kita. Ya, jadi kita kompak sama bini di tengah keluarga, bukan pas jalan-jalan doang, piknik, bukan. Ya, kebaikan juga kita kompak, mau korban, ayo kita korban yuk. Ya, taruh di alinaba, taruh 1, bini bilang jangan 1 Bang. Ya, nggak malu apa Tuhan gitu, 2 atau 3 kan gitu. Ya, apalagi bisa 1 ekor sapi mandiri, itu luar biasa itu. Ya, kalau ada, ya, kalau nggak ada pakai apa? Ya kan, itu kalau ada, ya. Tapi memang, ya, orang kalau punya duit meskipun duitnya banyak, kalau nggak ada keterpanggilan, ya, mau mulai kita berusaha di masjid ngajak korban nggak tertarik gitu.
Ya kenapa? Enggak ada keterpanggilan. Ya, dia merasa kalau nanti dibeliin hewan kurban duitnya akan kurang. Jangan. Janji Allah itu enggak pernah bohong. Janji Allah itu pasti apa ya? Benar. Ya, ayo kita korban, tunjukkan kalau kita itu apa? Ya, bukti dekat kita sama Allah, kita rela untuk berkorban. Ya, dengan duit Pak banyak sedikit juta doang cuma. Ya, itu kita akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Ya, bukan saja nanti di akhirat, di dunia juga nanti kita akan bisa melihat tuh. Ya, keberkahan yang akan kita dapati dengan kita berkorban di hadapan Allah nanti. Ya, mudah-mudahan kita semua ini terpanggil untuk kita bisa berkorban. Ya, di masjid Al-Nabah kita cinta ini. Ya Rabbal Alamin. Baik. Wa tilka hududullah. Ya, dan yang demikian itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Ya, hukum-hukum Allah. Ya, yubayyinuha liqaumin ya'lamun, yang telah dijelaskan, yang sudah dipertegas oleh Allah liqaumin ya'lamun, bagi kaumnya atau bagi manusia yang mengetahui. Artinya dia tahu kalau ini adalah hukum Allah, wajib diapain? Wajib dijalani. Ya, kalau ini hukum Allah, wajib diapain? Dilaksanain. Kalau ini hukum Allah yang berupa larangan, wajib diapain? Ditinggalin. Ya, kemarin kan ayatnya sudah saya bacakan dalam surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, dan barang siapa yang berpaling, yang lari kata Allah an dzikri, dari hukum-hukum aku kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang-orang yang lari, yang berpaling dari hukum kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang sempit. Ya, para ulama mentafsirkan yang dimaksud sempit, ada yang mentafsirkan kesempitan hidup di dunia. Ya, ada yang menafsirkan kesempitan atau kesusahan hidup di akhirat. Dan ada yang mentafsirkan kesempitan tersebut akan Allah berikan waktu di dunia dan di akhirat. Dan ada juga yang mentafsirkan ya, 3 alam dunia, barzakh dan alam akhirat. Alhamdulillah. Ya, kalau kita lari dari hukum Allah, ya, apa katakan ya, qala rabbi lima hasyattani ma'akum. Ya, mereka berkata, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan apa? Bukan. Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku itu melihat. Ya, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian karena engkau telah aku datangkan ayat-ayat tanda-tanda bukti kebesaran aku, fanasitaha, tapi engkau melupakan. Wa kadzalika yauma tunsa, dan pada hari ini kata Allah, aku pun melupakan engkau. Coba Allah yang macam-macam Allah. Ya, kita lupa sekali, Allah akan lupain kita dunia akhirat. Ya, kalau kita sudah lupain sama Allah, alhamdulillah sekali kita. Ya, artinya di akhirat saja Pak, kita kalau termasuk ke dalam kelompok orang yang enggak diopenin sama Allah, kita dirugi. Ya, orang pada ditegur sama Allah, ditanya semua tuh yang ada di padang mahsyar. Lah kita enggak diopenin, dicuekin aja sama Allah, enak enggak? Enggak enak Pak. Ya, jangankan sama Allah, sama tetangga, adik, saudara lah yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kita dicuekin aja tuh. Ya, enggak disapa, enggak ditegur, perasaan kita gimana? Nah, enak. Ya, kita akan berpikir ada apa ini? Ya, salah apa itu? Nah, ini hukum-hukum Allah itu wajib kita apa yang kita jalankan. Ya, sepahit apapun hukum Allah, kalau memang wajib kita jalankan, wajib kita jalankan dan kita terapkan. Wajib kita jalankan. Ya, pribadi, kemudian buat keluarga kita, setelah itu buat orang banyak. Nah, ya, kita ngurusin diri kita dulu dah. Ya, jangan ngurusin orang dulu. Ya, ibda bi nafsi. Ya, mulai dari diri kita. Ya, jangan kita sibuk-sibuk ngajakin orang, nyuruh orang, sementara keluarga sendiri kita berantakan. Ya, sementara keluarga kita juga tidak menjalankan hukum Allah. Ingat, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya
janji Allah itu pasti apa? Pasti benar adanya. Nah, lihat penafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kata beliau, ayat ini ayatil kasyara'illah, ya, syariat-syariat Allah itu wa ahkamu dan hukum-hukum Allah itu yuwaddihuha telah dijelaskan, ya, telah dipertegas, wa bayyana sama itu li zawil ilmi wal fahmi, bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang paham. Paham dari apa? Paham dari rasa adanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh Allah sudah mengancam wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul munafiqun. Fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tiga ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mau memakai ataupun menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berat lagi, ini orang tahu tentang hukum Allah tapi dia enggak laksanain. Ya, ini orang tahu tentang larangan Allah tapi dia kerjain. Ya, ini orang tahu perintah Allah tapi enggak dikerjain. Nah, ini dosanya dua kali lipat, double. Ya, beda sama orang yang memang benar nggak tahu, kemudian dia apa? Melakukan sesuatu apa yang menjadi larangan Allah. Ya, makanya ada istilah lebih baik salah berbuat ketimbang berbuat salah. Ya, kalau dia salah berbuat memang dia nggak tahu, kayak anak kecil. Ya, anak kecil mau tahu ini dosa ini nggak dosa, belum tahu. Ya, nah kalau kita udah balik berbuat salah, udah tahu itu salah, tapi diapain? Tapi dikerjain. Ya, makanya si bahasa mengatakan lebih baik salah berbuat ketimbang berbuat salah. Ya, itu. Makanya Allah redaksinya dalam Al-Quran Allah katakan innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Ya, Allah akan menerima taubat seorang hamba itu kata Allah, mereka yang melakukan suatu dosa atau maksiat bijahalatin karena memang mereka nggak tahu, ya, memang mereka itu bodoh, ya, nggak tahu ini boleh ini nggak boleh, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang udah tahu tapi dia ngadain ini dosanya dua kali lipat, ya, jangan sampai ya. Alladzina yanzuruna fi awaqibil umur, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham, mereka itu adalah orang-orang yang memandang, yang melihat, ya, fi awaqibul umur, terhadap akibat suatu perkara yang dia lakukan. Ya, dia sadar in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, berarti kamu sudah menanam benih kebaikan untuk diri kamu sendiri. Ya, wa in asantum falaha, dan kalau kamu melakukan perbuatan dosa berarti kamu sedang menanam benih dosa untuk diri kamu sendiri. Itu Allah sudah jelaskan, ya. Apa itu dalam surah yang lain tuh? Ya, apa ayatnya? Yang sayyi'atin mislaha. Ya, bahasa ayatnya. Yang Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Ya, sesuai. Allah nggak akan menzolimi sedikit pun, ya, apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kali dia melakukan dosa kecil, ya, maksiat kecil, dikasih dosa ini gede, nggak ada. Ya, yang ada kalau orang melakukan, ya, perbuatan yang kecil, Allah kasih gede. Ya, kalau bisa ada orang melakukan dosa yang gede, langsung Allah maafin. Tuh, ya. Tapi kalau Allah seperti itu, tidak hanya dengan manusia. Ya, kalau manusia kan sejuta kebaikan yang kita lakukan akan hilang dengan satu kesalahan. Ya, tapi kalau Allah sejuta kesalahan yang kita lakukan akan hilang dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Itulah bedanya antara Allah dengan manusia. Nah, selesai sudah, ya, tafsir daripada surah Al-Baqarah
yang kita baca dari ayat yang 226 sampai dengan ayat 230 ya. Nah, mudah-mudahan 6 atau 5 ayat yang kita baca ini akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak kita sudah tahu apa hukum talak cerai, ya, apa itu hukum khulud, apa itu hukum ya, apa namanya, apa itu lagi, li'an, ya. Jadi ada talak, ada khulud, ada li'an, ya. Kalau talak jelas dari pihak laki-laki yang menceraikan siapa? Istrinya. Kalau khulud permohonan ya dari seorang istri minta dia baik diceraikan sama lakinya. Ya, kalau li'an berarti itu apa li'an? Yang itu adalah adanya ya ketidakcocokan atau kesesuaian yang dilakukan oleh salah satu pihak karena apa? Lantaran dia melanggar hukum Allah. Ya, itu semua sudah kita jelaskan dan kita pelajari. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang al-balaghah, ya, segi bahasa dari ayat yang sudah kita baca, ya, insyaallah akan kita baca pada pertemuan kita yang akan datang. Sedikit saja yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada bertanya.